Permisi Bu, selamat pagi. Ini sebelumnya benar dengan Ibu Laila. Benar. Saya cek identitasnya terlebih dahulu ya Ibu. Baik, benar dengan Ibu Laila dengan nama medis dan sekian. Perkenalkan Ibu, saya Rajwa Ramadhani. Saya di sini sebagai perawat rumah sakit ini dan biasanya dipanggil sebagai Najwa. Gitu. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Keperawatan Magelang ya Ibu, yang akan merawat Ibu selama perawatan di rumah sakit ini. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini dan perasaan Ibu bagaimana? Hari ini seperti biasanya saya merasa tidak berdaya melakukan sesuatu dan saya juga sudah bosan hidup. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh saya tahu, bagaimana tidur Ibu semalam, nyenyak atau tidak? Tidak, Sus. Oh baik. Apa Ibu akhir-akhir ini sering merasa pikirannya terganggu atau memiliki dorongan untuk menyakiti diri Ibu sendiri? Iya, Sus, sering. Oh baik. Apa yang biasanya Ibu lakukan ketika pikiran atau dorongan tersebut yang mencoba untuk menyakiti Ibu? Apa yang biasanya dilakukan? Saya belum tahu, Sus, bagaimana cara mengendalikan pikiran tersebut. Baik Ibu, untuk pertemuan kita yang pertama ini kita akan berbincang-bincang ya atau berdiskusi dengan topiknya itu agar Ibu bisa mengendalikan dorongan atau pikiran tersebut muncul yang berbahaya atau menyakiti diri Ibu, dan juga nanti tujuannya itu Ibu bisa mengenali apa saja benda-benda berbahaya dan bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan pikiran tersebut ya Ibu. Nah, untuk waktu pertemuan kita ini dimulai pukul 9 dan sebentar saja, mungkin sekitar 15 menit ya Ibu, dan akan berakhir di pukul 9.15. Untuk tempatnya di sini saja Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, hari ini kita akan membahas ya Ibu mengenai cara mengenali dan mengendalikan pikiran atau dorongan-dorongan yang mencoba untuk menyakiti diri Ibu sendiri. Untuk pertamanya saya akan jelaskan ya Ibu apa itu risiko bunuh diri. Risiko bunuh diri merupakan suatu kondisi di mana tubuh Ibu itu memiliki rasa yang putus asa atau dorongan tersebut merasa putus asa ya Ibu, dan dapat juga dipengaruhi oleh kesehatan psikologis yang buruk, lalu mental Ibu yang buruk, serta emosionalnya begitu. Nah, di pertemuan ini saya akan mendampingi Ibu ya untuk mengenai risiko bunuh diri Ibu, dengan tujuannya agar Ibu dapat memahami kondisi yang dialami, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau yang bisa menyakiti diri Ibu sendiri, dan juga bisa meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengelola stres begitu ya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin memastikan ya Ibu, apakah di lingkungan atau ruangan ini sudah nyaman atau aman untuk Ibu? Sudah, Sus. Baik. Nah, itu tujuannya sendiri saya memastikan itu agar nantinya Ibu dapat belajar untuk bisa mengendalikan pikiran Ibu. Begitu ya. Nah, saya akan juga menjelaskan Ibu jika ada benda-benda yang berbahaya atau yang mungkin bisa berisiko untuk menyakiti diri Ibu, seperti tali tambang, lalu juga pisau dan dinding. Ibu jangan mencoba untuk memegangnya ya, apalagi untuk mendekatinya ya Ibu, karena itu berisiko untuk menyakiti atau berbahaya untuk Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu bersedia jika saya memberikan latihan, yaitu cara agar bisa mengendalikan pikiran tersebut muncul atau mengusirnya? Apakah Ibu bersedia? Nah, caranya jika suara itu muncul ya Ibu, perhatikan saya, Ibu bisa meletakkan kedua tangannya di kedua telinga lalu menutupnya seperti ini dan mengatakan pada suara-suara tersebut seperti, "Janji saya, pergi kamu itu palsu." Begitu ya Ibu. Tidak hanya kata-kata tersebut, tapi Ibu bisa menggunakan kata-kata lainnya lebih keras dan lebih tegas untuk bisa mengusir suara-suara tersebut. Sekarang saya mencoba Ibu untuk mencontohkan apa yang saya latih tadi. Bagaimana caranya? Caranya membentuk kedua telinga saya seperti ini lalu bilang,
Pergi kamu, jauhi saya, kamu itu palsu. Baik Ibu, bagus sekali Ibu. Ibu bisa mencontohkan apa yang telah saya contohkan tadi. Nah, dengan cara seperti ini, Ibu bisa lebih mampu untuk mengendalikan pikiran atau dorongan-dorongan itu ketika muncul ya Ibu. Dan cara tersebut bisa efektif untuk membuat dorongan itu berkurang. Dari bincang-bincang kita yang panjang ini, bagaimana perasaan Ibu setelah kita mengetahui benda-benda apa saja yang tadi bisa membahayakan Ibu atau menyakiti diri Ibu sendiri, lalu latihan bagaimana cara mengusirnya, bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa saya akan lebih waspada dan mengetahui bagaimana cara saya mengendalikan jika suara-suara tersebut muncul. Baik, bolehkah saya mengetahui atau Ibu sebutkan benda apa saja yang bisa berbahaya atau menyakiti diri Ibu sendiri? Contohnya? Seperti tali tambang, gunting, pisau, dan yang lainnya. Baik, latihannya seperti apa Ibu untuk bisa mengusir pikiran-pikiran tersebut muncul? Contohnya? Tadi suster mencontohkan kepada saya untuk menutup telinga saya, kemudian bilang, jauhi saya, pergi kamu, kamu itu palsu. Bagus Ibu, bagus sekali ya Ibu setelah menyebutkan bagaimana caranya untuk mengusir pikiran tersebut dan benda-benda apa saja yang telah atau berbahaya untuk Ibu. Itu bagus sekali ya Ibu, berarti Ibu sudah paham apa yang harus dilakukan jika pikiran itu muncul. Begitu ya. Nah, sebelum kita bertemu lagi, jika Ibu merasa pikiran atau dorongan yang negatif tersebut muncul, Ibu bisa mempraktikkan ya apa yang saya latih tadi dengan menutup telinga dan juga mengatakan kata-kata yang tegas. Dan Ibu coba ya, jangan untuk mendekati benda-benda yang berbahaya atau menyakiti diri Ibu sendiri. Begitu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas cara berpikir positif tentang diri sendiri dan bagaimana menghargai diri sendiri sebagai individu yang berharga. Begitu ya Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu besok ya. Gimana? Iya, Pukul 9 pagi ya Ibu, sama dengan hari ini. Iya. Untuk tempatnya di ruangan counseling ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baik, berarti besok ya pukul 9 pagi di ruangan ini. Iya. Kalau begitu, karena sesi ini sudah selesai ya Ibu dan menunjukkan pukul 9. Terima kasih Ibu atas kontribusinya untuk pertemuan kita kali ini. Ibu sudah bagus sekali tadi menyebutkan benda-benda apa saja dan caranya bagaimana untuk mengendalikan pikiran tersebut. Terima kasih ya Ibu, selamat beristirahat. Saya pamit undur diri Ibu. Terima kasih. Iya Ibu.